Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan menjelaskan secara singkat kajian pustaka. Kajian pustaka itu secara logika punya tujuan satu yang harus Anda pahami. Anda ketika melakukan kajian pustaka, berarti kan Anda mengumpulkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang yang sebelumnya, sehingga yang harus Anda lakukan pertama adalah mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal-jurnal terkait dengan tema yang mirip dengan riset Anda. Setelah Anda kumpulkan, maka sebenarnya yang harus Anda lakukan kemudian melakukan refleksi, mencari tahu posisi penelitian Anda. Apakah penelitian Anda itu hanya sekedar replikasi? Replikasi itu mengulang dari skripsi yang ada, tapi dengan waktu dan lokasi yang berbeda. Atau Anda melanjutkan, misalnya penelitian-penelitian terkait dengan tema ini selama ini hanya berhenti pada melihat aktornya. Atau penelitian-penelitian ini selama ini hanya melihat aktornya. Pemberdayaan. Penelitian saya ini lebih ke kebijakan misalnya. Jadi perbedaannya apa? Penelitian Anda dengan penelitian yang sudah Anda kumpulkan itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan dari kajian pustaka itu Anda mendapatkan kerangka teori. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan logika, proposal itu urut. Benang merah. Setelah kajian pustaka itu kan kerangka teori. Nah, kerangka teori itu muncul tidak tiba-tiba. Tapi kerangka teori itu muncul dari kajian pustaka. Jadi ketika Anda meneliti atau Anda memeriksa, membaca penelitian-penelitian terdahulu, kecenderungannya teori yang digunakan apa untuk menjawab rumusan masalah yang mirip dengan Anda itu. Kerangka teori yang paling banyak digunakan, dan ketika Anda baca masuk akal bisa diaplikasikan di lokasi penelitian Anda gunakan, Anda pinjam. Anda gunakan untuk menganalisis. Tapi nanti tidak kemudian hasilnya, bab 3-nya, tidak kemudian Anda menggunakan bahasa dari teori itu. Anda harus menggunakan bahasa yang Anda buat berdasarkan temuan lapangan. Jadi kata kuncinya sebenarnya kajian pustaka itu satu, kumpulan penelitian terdahulu. Yang kedua, mencari posisi peneliti, mencari posisi penelitian Anda. Yang ketiga adalah Anda menemukan kerangka teori yang nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya. Nah, ini saya hanya mengulang lagi. Kalau Anda membuka Google Cendekia atau Google Scholar, itu di bagian bawah dari Google Scholar ini akan ada tulisan berdiri di bahu raksasa. Maksudnya adalah ya sebagai ilmuwan Anda itu bisa melihat ke depan hanya ketika Anda berdiri di bahu raksasa. Bahu raksasa yang dimaksud di sini adalah tentu penelitian-penelitian terdahulu. Anda bisa melihat realitas, meramal apa yang kemudian terjadi dengan apa yang kemudian akan dijelaskan dari rumusan masalah itu dengan cara berdiri, dengan cara melihat penelitian-penelitian terdahulu.
Ini juga untuk menghilangkan replikasi yang tidak perlu atau pengulangan yang tidak perlu sebenarnya. Misalnya ketika salah satu contoh yang disebut-sebut adalah ketika kemudian kita mau riset tentang jenis roda apa yang paling pas dipakai untuk kendaraan bermotor, Anda tidak perlu bereksperimen dari nol. Anda mencoba dulu segitiga gimana, kotak seperti apa, tapi cukup kemudian merujuk penelitian terdahulu, karena penelitian-penelitian terdahulu itu sudah ada bahwa mereka sudah melakukan riset-riset bentuk yang pas untuk roda. Kotak sudah pernah dicoba, segitiga juga sudah, dan mereka sudah menyimpulkan yang bulat itu. Jadi Anda nggak usah mengulang riset yang sudah diuji oleh peneliti terdahulu. Gitu ya. Nah, itu tadi ada pengulangan lagi. Saya mengulangi lagi. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi penelitian Anda. Apakah melanjutkan, replikasi, atau seperti apa. Selain itu kemudian dari rangka teori Anda akan mendapatkan kajian dari kajian pustaka ini Anda akan mendapatkan kerangka teori. Jadi langkah-langkahnya, satu Anda harus googling dulu. Kumpulkan jurnal, kumpulkan skripsi, kumpulkan tesis, disertasi yang kajiannya mirip dengan kajian Anda. Sebanyak mungkin. Kemudian Anda baca, Anda jelaskan, Anda kasih catatan sedikit terkait dengan judul-judul tulisan riset yang sudah ada itu. Tentu tidak semua bisa dimasukkan, kalau banyak sekali Anda pilih yang mutakhir, yang terkenal, yang penulisnya terkenal, atau kemudian yang paling akhir tahunnya. Kemudian lihat kecenderungannya. Nah, ini saya akan memberikan salah satu bentuk cara menulis studi pustaka, kajian pustaka. Ini ada ini saya memberikan catatan, ini ada salah satu teman Anda yang kemarin menulis sudah selesai proposalnya, dan ini saya memberikan beberapa catatan. Tapi Anda tidak boleh kemudian copy paste persis seperti ini, tapi Anda parafrase, Anda bahasakan sendiri. Khawatir nanti ketika dicek Turnitin akan ada plagiasi. Anda bisa memulai dengan kalimat penelitian terkait dengan tema saya, tema apa gitu, itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, seperti penelitiannya Anda bisa sebutkan namanya sama tahunnya, Anda yang Anda cari tadi itu, yang Anda kumpulkan tadi itu disebutkan semuanya. Biar kemudian posisi Anda itu memang sudah membaca riset-riset itu. Nah, baru kemudian Anda akan melakukan positioning. Penelitian yang ada selama ini cenderung misalnya hanya melihat aspek pemberdayaannya saja dari bawah, tapi tidak pernah melihat aspek kebijakan. Penelitian saya ini lebih memberikan kajian terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan desa wisata. Jadi aspeknya yang dia teliti selama ini, lebih banyak orang yang menulis tentang proses pemberdayaan di desa wisata. Riset saya lebih pada melihat negara saja, atau lebih spesifik kebijakan yang dilakukan oleh negara saja. Baru kemudian
Anda bisa jelaskan penelitian-penelitian yang ada tadi, yang Anda sebutkan tadi. Adapun secara lebih detail penelitian yang ada akan dibahas pada bagian di bawah ini. Nah, kemudian pertama penelitiannya siapa, judulnya apa, dikasih footnote, kemudian penelitian ini gimana isinya. Nah, ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peneliti ketika menulis kajian pustaka. Yang pertama, referensinya sedikit kurang. Misalnya hanya merujuk pada 3 skripsi. Padahal ketika kita googling, pakai Google, itu ada banyak sekali jurnal yang menulis atau temanya mirip-mirip dengan tema kita. Tapi yang Anda presentasikan, yang Anda tulis hanya 3. Ini menunjukkan bahwa peneliti terlalu malas gitu ya untuk membaca. Nah, ini dihindari. Yang kedua, merujuk kualitas karya di bawah kita. Misalnya kita menulis disertasi tapi yang dirujuk tesis atau skripsi. Kalau kita menulis skripsi ya jangan kemudian yang dirujuk adalah karya anak SMA atau blog yang nggak jelas. Anda bisa merujuk referensi yang lebih hebat dari Anda. Misalnya jurnal atau disertasi gitu ya. Padahal Anda sedang nulis skripsi. Kemudian kalau bisa cari referensi babon. Misalnya kalau kita meneliti tentang karakter masyarakat Jawa, Anda mau nggak mau harus menjadikan penelitiannya Clifford Geertz tentang santri priai Abangan dalam kajian pustaka Anda. Kalau Anda meneliti tentang pesantren, Anda harus memasukkan nama Yamak Sari Dovir misalnya. Kemudian yang bagus itu adalah Anda juga merujuk studi yang dilakukan oleh dosen Anda, terutama karya-karya yang paling akhir atau kakak tingkat Anda. Kemudian kesalahan yang lainnya, nah ini sering sekali mahasiswa ketika menggunakan kata ganti, itu sering sekali rancu ketika menggunakan kata penelitian tersebut gitu ya. Penelitian tersebut itu penelitiannya siapa? Apakah judul penelitian saya itu atau penelitian orang lain itu? Nah, nanti harus dikasih penjelasan yang lebih detail.